Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di market Euro USD di time frame D1 atau daily. Dari pergerakan kemarin ya, kalau kita perhatikan pembentukan dari candle ini, ya ini candle naik ya. Meskipun memiliki ekor panjang dan bodinya juga besar, ini juga artinya buyer dan seller sama-sama kuat atau sama-sama kuat menekan atau seimbang ya kalau kita perhatikan. Dan dimana dari pergerakan daily kalau secara keseluruhan tren masih bergerak turun ya, perhatikan di sini. Tapi di sini ya ini kan membentuk dari lower low ini ya, lower low, higher low, lower low ya. Nah ini masih berada di area higher low ya. Nih, terus kemudian tapi di sini kalau memang ini nanti ya tidak berhasil breakout yang area support ini ya, support ini ya. Kalau dia tidak berhasil menekan tapi di area ini dia terjadi kenaikan, kemungkinan ini bisa kita katakan yang namanya higher low ya, dari lower low ini membentuk higher low. Kemungkinan seperti itu karena kalau kita perhatikan pun dari pergerakan terakhir ini kan ada support juga yang kemarin dibentuk ya, yang berkali-kali juga ditekan tapi tidak berhasil ya sampai di area sini ya di 1.08979. Kemungkinan hari ini akan bergerak naik ya, tes ke area 1.10421 kalau kita perhatikan di time frame daily. Tapi kalau hari ini ya berhasil breakout di bawah 1.08979 berarti dia akan bergerak ke level 1.08112. Apakah nanti di area sini membentuk bottom top ya, ini ya, bottom top. Kalau dia membentuk bottom top di area sini ya, berarti kondisinya dia bisa naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Ini yang bisa kita lihat di time frame D1. Kemudian kita coba cari tahu di time frame H4. Oke, kita perhatikan di time frame H4 teman-teman ya. Nah ini yang lebih detail kalau kita perhatikan pergerakannya dari time frame daily tadi ya, dimana pergerakan saat ini itu berada di area range 1.08979 sampai dengan 1.10421, bergerak masih di area sini. Dan ini kalau nanti ini kan yang saya tadi bilang ya, ini kan ada lower low ya, ini higher low. Kalau ini memang benar-benar ini membentuk higher low ya, karena tidak turun lebih dari ini ya, ini bisa katakan higher low asalkan dia membentuk kemudian harga lebih tinggi dibandingkan titik yang ini ya, di atas 1.11232. Kalau nanti ini membentuk high baru yang lebih tinggi dari ini, kemungkinan harga akan bergerak naik. Tapi kalau nanti pembatasan dari kondisi ini ya, dalam arti dia berhasil breakout 1.08979, breakout di bawah ini ya, kemungkinan dia akan tes area 1.08112. Kalau ini di breakout pun ya, maka dia akan membentuk lower low berikutnya yang lebih rendah daripada posisi yang saat ini ya, seperti itu ya. Tapi kalau ini nanti buyer berhasil menekan, tapi untuk saat ini kekuatan dari impulsif bullish yang ini ya, saya perbesar ini ya, impulsif bullish ini belum dimakan oleh beberapa candle di area yang saat ini ya, yang 4 jam ke belakang ini belum mampu breakout di bawah impulsif bearish ini. Artinya apa? Kekuatan buyer masih mendominasi ya. Untuk kita lihat time frame kecil ya, ini bisa saya jadikan area resisten ya di kisaran 1.09924, terdekatnya di sini. Jadi selama dia tidak breakout di bawah 1.08979 ini masih kita bisa katakan ada tekanan buyer yang masih cukup kuat untuk menekan naik ke atas, seperti itu ya. Kalau gitu kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H1 ya, dimanakah target titik entry kita. Kita perhatikan sebelum di time frame H1, saya mengingatkan buat teman-teman ya, tolong jangan di skip untuk kalian melihat analisa ini, karena yang saya jelaskan dari time frame daily H4 sampai dengan H1 ini memiliki beberapa nyambung istilahnya gitu ya. Jadi
bersambung dari awal sampai dengan saat ini, supaya kalian semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau Anda di sini skip terus carinya cuma time frame H1 titik entry di mana, Anda tidak akan pernah paham mengenai dunia trading gitu loh. Anda tidak akan paham mengenai apa yang saya maksud gitu loh. Dan di sini kalau Anda bingung, Anda mengikuti dari awal sampai belakang, Anda masih bingung, bisa diulangi lagi videonya gitu loh. Dan saat itu kalau memang benar-benar belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di DM di Instagramnya Zona Forex ya. Seperti itu sih pesan saya teman-teman ya. Jadi tolong jangan di skip ya, pastikan benar-benar Anda paham dan ulangi lagi sampai Anda mengerti dari awal sampai akhir video. Oke, saya lanjutkan di time frame H1 untuk titik entry kita ya. Yang pertama, ini kan ada gambaran dari kita kemarin ya, dari area Fibonacci retracement. Ini saya hapus dulu ya, karena ini untuk pergerakan kemarin yang sudah kita gambarkan. Saya hapus dulu ya. Sekarang kita akan cari titik entry-nya di area mana. Ini juga saya hapus dulu. Oke, nah seperti ini. Dan kondisi saat ini kan tadi bentuknya yang impulsif bullish ya, yang dari susunan candle ini ya. Nih candle ini kan candle impulsif bullish. Nah kemungkinan ini sekarang memang tepat berada di area retracement nih 50%. Kalau kita coba lihat di sini ya, kita tarik seperti ini sederhananya ya, dari harga tertingginya sampai harga terendahnya ya, kita ambil titik body ya. Nah ini tepat berada di area retracement. Jadi ini saya geser dulu, bentar ya, ini saya geser dulu ya. Ini berada tepat di area retracement di sini ya. Ini saya hapus. Oke, nah ini saya kasih penebalan. Oke, ini tepat di area retracement, area 50% ya, area retracement 50%, warna biru ya. Nah kondisinya sekarang seperti ini. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, apa yang saya sampaikan tadi, ini saat ini berada tepat di area retracement dari kenaikan impulsif bullish ini ya, di area 50%. Jadi kemungkinan kalau memang ini bergeraknya masih kuat naik ya, dia harus tes di area 1.09924. Apakah bisa buy di area sini? Sangat bisa sekali kalau menurut saya seperti itu ya. Ini area yang bagus untuk kita melakukan posisi buy. Kalau batas stop loss sampai mana? Nah, bisa kita gunakan Fibonacci yang sesungguhnya ini. Kita pasang di sini ya. Ini untuk dari kondisi Fibonacci-nya ya, kita ukur dulu sampai sini ya. Saya paskan dulu. Kurang lebih seperti ini ya. Ini tepat di area 50% ya, dan 61%-nya berada di area sini ya. Saya rekomendasi untuk Euro USD saat ini bisa ambil posisi buy ya, seperti itu, tapi tetap pasang stop loss ya. Ini 61,8%, target buy juga, dan stop lossnya di 78,6%. Ini area stop loss ya. Stop loss saya ganti warna kuning, saya ganti warna pink aja ya. Kayaknya kalau warna merah pun sama kayak candle atau level psikologi, saya ganti warna pink aja. Ini artinya stop loss ya. Pink ini artinya stop loss di area sini ya. Nah, bisa pasang stop loss di sini. Nah, kita tepatkan seperti ini sebentar. Nah, ini area stop lossnya 1.09218. Area entry di kisaran 1.09433 sampai dengan 1.09348. Itu area entry buy. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya rubah juga aja, saya kasih blok ya di area retracement ya, seperti ini. Ini area bloknya, sebentar, kurang ke atas. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk Euro USD saat ini ya, yang pasti dari pergerakan ini ya, kecenderungan dari pergerakannya ini lebih kuat naik ya menurut saya, karena sudah berada di area retracement di 50% dari impulsif bullish ini ya. Kemungkinan besar target pertama akan menyentuh 1.09924 ya. Di sini batas stop loss di 1.09348
218. Kalau kita ukur di sini ini risk rasionya 1:2 ya dari entry ini di sini. Oke. Ini untuk Euro USD ya. Kemungkinan ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share ya untuk perkembangan dari account ini, dari perkembangan dari channel ini ya. Zona Forex kedepannya bisa lebih bagus lagi ya, lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi di sini bisa dibantu share ke teman-teman kalian semua ya, dan supaya kita memiliki jaringan yang lebih luas. Saya ucapkan terima kasih ya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.